Berdasarkan informasi dari kantor Kelurahan Singagewe, jumlah RT ada 35 dan jumlah RW ada 7. Adapun potensi masyarakat di Kelurahan Singagewe ada di bidang pertanian, perdagangan, peternakan, dan ada juga usaha pribadi dan UKM. Indonesia memiliki potensi pertanian yang sangat baik, terutama pertanian tropika. Salah satu produk pertanian yang ada di Kelurahan Singagewe yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayuran. Pada sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi tanaman, bahan makanan seperti lombok, timun, terong, dan lain-lain. Oke, saya di sini juga akan memperkenalkan salah satu potensi buah yang ada di Muara Gabus. Salah satunya tanaman apel India. Pasti kalian belum pernah dengarkan tanaman ini. Dengan budget 25.000, kalian bisa mendapatkan 1 kilo apel India dan dapat memetiknya secara langsung. Di Singagewe juga terdapat peternakan kelinci, yaitu kelinci lokal dan kelinci hias, yang dikembangkan oleh Pak Iwan. Sekarang saya ada di salah satu UKM Amplang Batubara yang ada di Kelurahan Singagewe. Yuk mari kita masuk. Toko Anugerah berdiri sejak tahun 2013 yang dimiliki oleh Ibu Ana Mariam. Berbagai macam penghargaan dan sertifikat yang diterima Bu Ana mulai dari bina UKM, bimbingan teknik pengolahan hasil perikanan, dan ada juga sertifikat halal untuk produksi amplang. Amplang adalah sebuah makanan ringan tradisional yang terbuat dari ikan. Amplang terbuat dari ikan tenggiri, ikan bandeng, ikan kapulan yang biasa disebut dengan ikan bulan-bulan, dan jenis ikan lainnya. Kerupuk amplang batubara buatannya sama halnya dengan amplang lainnya, namun bahan bakunya terbuat dari tinta cumi-cumi, dan bahan dasar yang sama dengan amplang original. Disebut amplang batubara karena warna amplangnya yang sama dengan batu bara. Ini salah satu proses pembuatan amplang batubara, yang proses pengerjaannya bisa dikatakan masih sistem tradisional. Pencampuran adonan dilakukan dengan cara menggunakan alat mesin.
Pembentukan adonan dilakukan dengan cara menggunakan tangan, dengan cara digulung memanjang di wadah. Untuk proses pemotongan dilakukan dengan cara menggunakan alat, seperti gunting. Dalam produksi sehari-hari, Bu Ana bisa menghasilkan 250 sampai 300 bungkus amplang dengan bahan 8 kg. Untuk harga satu bungkus amplang yaitu Rp14.000 untuk pembelian di tempat. Untuk pembelian di toko sendiri seperti swalayan dikenakan harga dari Rp16.000 sampai Rp18.000 per bungkus. Dalam sebulannya, Ibu Ana bisa mendapatkan keuntungan 12-15 juta untuk penjualan amplang. Dalam menjalankan usaha ini, Ibu Ana pernah mengalami kegagalan pada tahun 2018. Kegagalan ini terjadi karena pembatalan pemesanan. Untuk harga amplang di masa COVID saat ini, tidak ada perubahan. Tetapi di masa COVID, dalam pemasaran berkurang. Untuk proses produksi amplang, bisa dikerjakan ketika ada pemesanan. Adapun proses pembuatan amplang yaitu siapkan bahan, kocok telur, gula, garam, kaldu jamur, dan merica hingga berbuih. Masukkan daging ikan bulan dan tinta cumi, aduk rata. Tambahkan larutan amoniak, uleni hingga rata. Masukkan tepung kanji, kaldu daging, dan baking powder. Aduk rata, uleni jangan terlalu keras dan kelamaan. Pulung adonan, usahakan hasil pulungan sama besarnya. Rendam dalam minyak dingin. Nyalakan kompor. Pertama gunakan api besar. Setelah kerupuk amplang terapung, kecilkan api. Goreng hingga matang, angkat dan tiriskan. Sajikan sebagai cemilan. Ada tips dalam membuat amplang ini agar hasilnya bagus dan renyah. Yang pertama, selalu rendam dalam minyak dingin sebelum digoreng. Goreng dalam minyak yang banyak. Jangan biarkan adonan terlalu lama kena udara, hasilnya akan keras. Jangan mengulen adonan terlalu keras, bisa bantet. Harus selalu diaduk dari awal penggorengan hingga akhir. Mendekati matang, ambil sebuah amplang dan patahkan. Kalau dipatahkan mudah dan tidak lengket atau liat, berarti sudah matang sempurna.